Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini hari apa anak-anak? Rabu ya, hari itu tanggal berapa? 19. Iya. Bulannya bulan 11 ya, 2025. Sekarang kita akan belajar mengenai asam lambung. Coba. Siapa di sini anak-anak yang punya asam lambung? Wah, Deines punya asam lambung ya. Ada yang tahu nggak asam lambung ini disebabkan oleh apa? Oleh asam pastinya, yang mana obatnya harus basa. Asam lambung sendiri ini mempunyai rumus kimia yaitu HCl. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam. Larutan asam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Perbedaan asam kuat dan asam lemah apa? Asam kuat sendiri itu elektrolitnya kuat dan dia terionisasi sempurna. Nah, contoh asam kuat itu ada HCl, HI, HBr, H2SO4. Ada yang tahu lagi? Mungkin? Oke, lanjut aja. HNO, pasti nggak asing ya. Kemudian HClO3 serta HClO4. Sedangkan kalau asam lemah sendiri itu elektrolitnya itu lemah dan dia terionisasinya tidak sempurna, jadi atau sebagian. Nah, kalau asam lemah contohnya apa? Selain asam kuat. Jadi kuncinya anak-anak harus menghafal asam kuat itu ada apa aja. Ini ya semuanya. Sedangkan asam lemah itu yang selain asam kuat. Di sini contohnya ada HF, CH3COOH, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian asam sendiri itu pasti bisa ditentukan pH-nya kan. Jika kita ingin tahu nih asamnya seberapa, pasti harus menentukan pH. Ada yang tahu pH itu apa? Potensial hidrogen. Oke. pH. Tapi sebelum kita mencari pH, pastinya kita menentukan dulu H+-nya, konsentrasi ion H+. Di sini rumus dari H+ sendiri itu beda-beda ya. Jadi dia H+ sendiri itu tergantung asam kuat atau asam lemah. Jika asam kuat itu rumus H+-nya A dikali Ma. A sendiri ini merupakan valensi asam atau jumlah H+-nya ya. Ma sendiri itu konsentrasi asam. Nah, ini kalau dia asam kuat. Sedangkan kalau dia asam lemah, itu rumusnya ada dua, H+-nya. Yang pertama, jika diketahuinya derajat ionisasi, itu jadinya rumusnya derajat ionisasi dikali Ma atau konsentrasi asam. Nah, rumus keduanya, jika yang diketahui itu Ka
atau tetapan ionisasi, rumusnya menjadi akar Ka dikali Ma. Ka tadi merupakan tetapan ionisasi asam. Oke, diulangin ya. Jika asam kuat, rumusnya H+ sama dengan A dikali Ma. A ini adalah valensi asam, Ma merupakan konsentrasi asam. Oke, jika dia asam lemah ada dua rumus. Yang pertama, jika diketahui derajat ionisasi, rumusnya H+ derajat ionisasi dikali. Nah, jika yang diketahuinya itu Ka, rumusnya menjadi H+. Oke, di sini kita langsung ke contoh soal dulu ya, biar lebih paham. Misalkan contohnya diketahui larutan HCl 0,02 M memiliki, gak usah ini aja, oke. Satu dulu aja ya. Nih, larutan HCl 0,02 M. Di sini diketahui apa yang ada terlebih dahulu yang kita ketahui? Ini apa? Konsentrasi asam. Konsentrasi asam di sini Ma. Diketahui Ma-nya itu 0,02 M. Ada yang diketahui lagi nggak? Valensi asamnya berapa? Valensi asam ini jumlah H-nya ya. Di sini diketahui jumlah H ada 1. Berarti jumlah H-nya di sini atau A-nya itu ada 1. Yang ditanya itu H+ dan pH. Oke, langsung kita jawab ya. Yang pertama, rumus H+-nya. Oke, sebelum itu kita tentukan dulu HCl ini termasuk asam kuat atau asam lemah? Pintar sekali, asam kuat. Jadi kita menggunakan rumus yang atas, pintar sekali. H+ sama dengan A dikali Ma. Oke, kita masukkan A di sini diketahui sama dengan 1. 1 dikali Ma-nya 0,02 atau 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, jadinya H+ 2 dikali 10 pangkat min 2. Setelah mendapatkan H+-nya, kita menentukan pH. Nah, kita balik lagi di sini menentukan pH. pH sendiri ini rumusnya min log H+. Oke. Jadi setelah mendapatkan H+-nya dimasukkan ke dalam rumus pH. Min log H+. Oke. Di sini kita ketahui H+-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, jadi pangkat min 2 ini bisa dipindah ke depan. Jadinya positif. pH sama dengan 2 min log 2. Nah, ini hasilnya dari HCl asam kuat. Yang kedua, kita coba mengerjakan yang asam lemah. Kita ambil C3COH ya. Diketahui larutan CH3COOH (0,05 M) dengan kita bakal ambil dari derajat saja. Dengan derajat ionisasi 5. Oke, di sini
C3COOH termasuk dalam asam lemah ya, asam lemah ya. Di sini kita ketahui Ma dari C3COOH yaitu 0,05 atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini kita ketahui derajat ionisasinya yaitu 5. Oke. Kemudian yang ditanya pastinya H plusnya, kemudian pH. Langsung kita jawab. Karena dia asam lemah, jadinya kita menggunakan rumus yang bawah. Nah, di sini yang diketahuinya itu derajat ionisasi. Berarti yang kita pakai rumus yang atas. Oke. Jadinya H plus sama dengan derajat ionisasi dikali Ma. Di sini kita ketahui derajat ionisasinya ada 5. 5 kita kali Ma-nya 5 dikali 10 pangkat min 2. 5 dikali 5 menjadi 25 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian kita mencari pH. pH-nya itu rumusnya min log H plus. Min log H plusnya 25 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Seperti yang asam kuat tadi, min 2-nya dipindah ke depan menjadi positif. Jadi 2 min log 25. Nah, oke, dapat. Nah, kita sudah mencontohkan yang pertama sama yang kedua, yang asam kuat sama asam lemah. Nah, di sini kita akan ada soal. Jadi, kalau tadi Ibu tuntun, sekarang kita kerjakan bersama-sama soal latihannya. Itu Ibu bakal memakai rumus yang ini ya, yang Ka. Ini misalkan nih sudah diketahui Ma-nya 0,05. Nah, Ka-nya ini kita dapatkan 0,3. Oke, coba kita kerjakan ya versi rumus ini. Berarti yang diketahui Ma-nya ada berapa? 0,05 atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian Ka-nya diketahui 0,3. Jadinya Ka-nya 0,3 atau 3 dikali 10 pangkat min 2 apa 1? 1, oke. Kita jawab ya. Kita menggunakan rumus yang pertama, rumus apa? Mencari H plus. Mencari H plus itu rumusnya, karena ini merupakan asam lemah, kita menggunakan rumus yang mana? Coba disebutkan, H plus sama dengan yang mana? Karena diketahuinya Ka. Oke. Akar Ka dikali Ma. Kita masukkan ya. Ka-nya di sini 3 dikali 10 pangkat min 1 dikali Ma-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Di sini minnya bisa dijumlahkan nggak? Menjadi? Oke. Berapa di Farah? Oke. Minus 3 ya. Nah, 3 dikali 5 menjadi 15. 15 dikali 10 pangkat min 3 ini menjadi 0,015. Ada yang tahu akar dari 0,015? Ayo dihitung.
Ayo kita hitung bareng-bareng berapa akarnya. Yuk, berapa akar dari 0,015? Oke, didapatkan H plusnya segini ya. Nah, kemudian kita akan mencari pH. pH-nya itu rumusnya min log H plus. Min log H plusnya kita dapatkan 0,1224. Nah, ini jawaban dari asam lemah dari C3COOH. Dari sini anak-anak sudah pada paham? Oke, untuk menambah pemahaman Ibu mengulang lagi ya. Di sini Ibu tuntun. Di sini diketahui larutan dari HCl yang merupakan asam kuat. Diketahui Ma-nya 0,02 dan valensi asamnya atau nilai H itu adalah 1. Nah, yang ditanya itu H plus dan pH, karena kita menentukan pH itu harus menentukan H plus terlebih dahulu. Jadinya rumus H plus karena dia asam kuat menjadi A dikali Ma. H plus sama dengan A-nya di sini 1 dan Ma-nya di sini 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Yang hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita mencari pH. pH di sini rumusnya min log H plus. Nah, di sini diketahui H plusnya 2 dikali 10 pangkat min 2 menjadi min log kali 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena di sini dia kali 10 pangkat min 2, pangkatnya ini bisa dipindah ke depan menjadi 2 dikurang 2 min log 2. Oke, selanjutnya untuk asam lemah. Asam lemah di sini diketahui derajat ionisasinya itu 5. Diketahui Ma-nya ada 0,05 dan derajat ionisasinya ada 5. Nah, yang ditanyanya sama H plus dan pH. Diketahui H plus. Nah, karena dia asam lemah dan dia yang diketahui itu derajat ionisasi, maka yang kita gunakan rumusnya H plus sama dengan dikali Ma. Oke, H plus derajat ionisasinya di sini diketahui merupakan hasilnya 5. Di sini kita masukkan 5, Ma-nya di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita masukkan 5 dikali 5 menjadi 25 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke rumus pH. pH di sini min log H plus. Nah, jadi H plusnya di berapa? Oke. Min log 25 kali 10 pangkat min 2, 2-nya ditaruh depan menjadi 2 dikurang log 25. Oke. Cukup sekian dari penjelasan materi Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.